dan cucu-cucuku, welcome back to my YouTube channel. Ayo dong subscribe, like, share, komen, lihat-lihat, nonton-nonton kali. Oke, hari ini tuh gue pengen ngebahas tetap masih dalam rangkaian masalah diet ya, yang akhir-akhir ini heboh juga ya di dunia maya, di berita-berita tentang permasalahan diet-dietan. Oke, gue nggak mau bahas itu sih, tapi gue lebih ke membahas tentang pengalaman gue sebagai pelaku diet yang sudah melakukan program diet ini hampir 2 tahun lebih, dan gue masih berlanjut sampai detik ini. Pertanyaan-pertanyaan pasti akan sering muncul, apapun itu, kapanpun itu, baik di Instagram atau kadang gue berpapasan sama orang nih ya, kadang-kadang langsung kayak konsul diet gitu mendadak tiba-tiba kan. Tapi gue sekarang ini di YouTube kali ini, di video kali ini, gue pengen merangkum hal-hal yang sering ditanyakan oleh orang-orang dan hal-hal yang menurut mereka itu masih tabu atau mungkin masih rancu. Lebih kasarnya, lebih istilahnya itu tuh mungkin masih rancu, apakah ini boleh dilakukan apa enggak. Tapi balik lagi ya, kalian sebagai para pelaku diet, kalian memang balik lagi gue kasih tahu harus memang benar-benar sering baca buku, sering konsultasi juga ke ahlinya. Karena di video kali ini tuh gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin rancu bagi kalian. Tapi ini adalah versi gue, versi dimana gue melakukan versi dimana gue sebagai pelaku diet dan based on pengalaman gue, based on my experience. Oke? Baik, gue udah merangkum ada 5 pertanyaan yang udah gue inget-inget karena ini sering banget dipertanyakan sama orang. Pertanyaan yang pertama adalah, Kak Ricu, apakah orang diet itu udah nggak boleh lagi makan setelah jam 6? Oke, itu pertanyaannya. Baik, mungkin istilah lebih simpelnya adalah, apakah boleh makan malam ketika orang lagi diet? Memang di video YouTube gue yang sebelumnya yang gue bilang makan 5 kali sehari itu, kalian harus menyelesaikan makan malam kalian tuh tidak boleh lewat dari jam 6. Oke, itu apabila kalian mengikuti ritme dari pagi, siang, sampai malam. Oke, tapi kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, ya nggak sih? Kadang-kadang ada orang yang mungkin lebih beraktivitas itu setelah jam 6. Contohnya, let's say kalau misalnya kalian artis atau mungkin kayak gue nih, pemain sinetron, yang mungkin jadwal syutingnya itu tuh mungkin sampai subuh. Kalian nggak akan mungkin dong bertahan dari jam 6 sore sampai subuh kalian nggak makan apapun, itu nggak mungkin gitu loh. Balik lagi, kalau menurut gue, orang yang mengatakan, Kak Ricu boleh nggak jam 6 lewat, jam 6 malam, jam 6 sore itu, setelah itu boleh makan nggak? Jawabannya cuma satu. Kalian setelah makan jam 6 sore itu kalian ngapain? Itu pertanyaan gue. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian makan jam 6 atau makan jam 7 malam, ya kan? Setelah itu kalian nonton TV, lama-lama kalian tidur. Oke, itu berarti kalian nggak boleh. Karena kenapa? Karena itu jatuhnya menimbun lemak. Tapi, kalau misalnya ditanya, Kak Ricu, gue jam 7 malam gue harus makan karena habis jam 7 itu gue harus ada kegiatan, gue harus meeting atau mungkin gue harus syuting, gue harus pergi, gue harus ronda gitu, gue harus iskamling malam-malam gitu loh, biar gue nggak masuk angin, gue harus makan. Itu benar. Atau mungkin, Kak Ricu, gue jam 7 malam gue makan malam, habis itu gue having sex for 2 hours misalnya, it's okay, nggak masalah. Jadi balik lagi, kalau gue bilang adalah tergantung kalian makan malam itu tuh setelah itu kalian ngapain, ya kan? Tapi kalau gue saranin, misalnya kalian tahu nih, kalian misalnya jam 7 malam ke atas, jam 7, jam 8, jam 9 malam itu kalian ada kerjaan, atau mungkin kalian ronda, atau mungkin lu satpam, atau mungkin lu hansip, atau mungkin lu yang mau melakukan yang gue bilang tadi, yang having sex for 2 hours itu, kayaknya lu butuh makan, lu butuh tenaga, ya nggak sih? Jadi kalau menurut gue it's okay. Balik lagi, kalau gue bilang segala sesuatu tuh, apalagi diet ya, itu bisa kok dibicarain, ya nggak sih? Oke, udah terjawab kan? Balik lagi, sekali lagi gue bilang sama kalian, kalaupun kalian makan malam, kalian harus tahu abis makan malam itu kalian ngapain. Oke? Baik, lanjut ya. Yang kedua pertanyaannya adalah, Kak Ricu, ada lagi yang nanya ini, pertanyaan kedua ya. Kak Ricu, gue tuh udah nggak makan nasi 3 hari, tapi kok gue masih gendut sih? Oke, itu pertanyaannya ya. Gue akan menjawab seperti ini. Memang beberapa orang, nggak semua ya, mostly orang-orang itu biasanya kalau makan nasi kebanyakan, makan nasi kelebihan, itu bisa menaikkan berat badan. Karena kalori yang kalian makan itu lebih besar daripada aktivitas kalian, daripada yang kalian keluarkan kalorinya.
Tapi balik lagi, kalau misalnya lu nggak makan nasi itu, ya itu sebenarnya bagus-bagus aja. Mungkin kalian makan protein aja, entah dari tempe, entah dari ikan, entah dari ayam, entah dari daging, itu boleh gitu loh. Tapi sebenarnya gue bilang sama kalian, karbohidrat juga perlu untuk tubuh, tapi jangan berlebihan. Kalau misalnya ada yang nanya, Kak Ricu, gue udah 3 hari nggak makan nasi kok makin gendut. Balik lagi nih, gue mau nanya sama lu nggak makan nasi berarti selama 3 hari itu lu makan apa? Lu makan cake, lu makan cheese, lu makan makan spaghetti bolognese pakai, atau mungkin spaghetti carbonara yang creamy banget, yang endul banget, dikasih saus sambal, dikasih tabasco, dikasih parmesan cheese, ya kan? Apa kalau makan itu? Kalau makan itu ya sama aja, Tang. Jadinya jatuh-jatuhnya lu tetap akan gendut juga, karena makanan lu tuh juga gak kekontrol. Jangan menjadikan alasan nasi itu untuk gendut gitu loh. Bagi gua, kalian tetap aja makan nasi, karena balik lagi kita orang Indonesia, kita tetap harus makan nasi. Cuma balik lagi, kalian harus tahu porsi nasinya itu sendiri, jangan sampai berlebihan. Segala sesuatu yang berkelebihan, apalagi masalah diet, itu akan menyebabkan penumpukan kalori, akan menyebabkan menjadi lemak, dan akhirnya kalian kenaikan berat badan terjadi. Itu yang harus hati-hati. Makanya gue bilang, nasi bukan menjadi sebuah hantu atau momok yang kalian takutin. Karena balik lagi, untuk sekarang aja nih, gue tetap turun berat badan, tapi gue tetap makan nasi. Karena gue mengimbangi dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas gue sehari-hari yang gue tahu, dan berapa kalori yang harus gue ambil dan berapa kalori yang harus gue keluarkan. Seperti itu. Oke? Udah terjawab belum sih pertanyaan kedua? Udah aman lah ya? Baik, pertanyaan ketiga ini sering banget sih gue dengar. Katanya kayak gini, rata-rata manusia per hari itu dia harus mengkonsumsi 2000 kalori. Itu rata-rata ya nggak sih? Rata-rata tuh 2000, bisa lebih, bisa kurang. Kita ambil rata-rata, pukul rata 2000 kalori. Ada yang menanyakan kayak gini, Kariki, Karicu, gue tuh yang penting gue makan 2000 kalori aja kan? Yang penting gue makan 2000 kalori. Kalau misalnya gue udah selesai 2000 kalori, gue nggak makan lagi, atau mungkin gue dalam hari itu 2000 kalori, gue makan gendut kan gitu. Sebenarnya benar, makan 2000 kalori itu memang benar. Per hari itu tuh memang kita harus mengkonsumsi 2000 kalori. Tapi balik lagi nih ya, gue kasih tahu ya, makanan yang sehat atau makanan manusia dengan pola makan yang benar, yaitu kayak 4 sehat 5 sempurna dengan 2000 kalori, sama dengan donat, 3 biji donat itu juga 2000 kalori. Kalau lu makan cuma 2000 kalori dengan 3 donat, itu sama aja bohong kalau menurut gue. Memang sih sama-sama 2000 kalori. Ini donat, 3 donat 2000 kalori. Tapi makanan yang banyak serat, sayur, tempe, nasi, karbohidrat dan segala macam, ini juga 2000 kalori. Tapi menurut gue mana yang lebih bagus? Kalau menurut gue tetap lu harus makan yang benar gitu loh. Walaupun lu mengaku kalau gue makan 2000 kalori kok, donat kan 3 biji taruhlah 2000 kalori. Tapi ini donat ini udah mengandung banyak banget lemak coy, iya kan? Ini aja udah lemak, lu nyampe ke badan lu nggak akan jadi kalori, lu akan nyampe ke badan lu akan tetap jadi lemak, karena lemak nggak bakal bisa dirubah. Jadi balik lagi, gue bilang sama kalian, jangan menjadikan makanan-makanan favorit kalian itu mengatakan kalau sama kok, ukurannya sama kok 2000 kalori, tapi sama sekali makanan yang kalian makan itu tuh nggak ada apa-apanya, isinya cuma lemak aja. Lemak tidak akan bisa diganti, ya kan, karena udah jadi lemak. Kalau menurut gua, kalian tetap harus dengan memakan 2000 kalori, tapi dengan makanan yang sesuai dengan standar pola makanan yang sehat, seperti nasi dengan lauk-lauk dan sayur-sayurnya, itu boleh. Atau mungkin kalian makan protein aja, itu boleh, terserah kalian. Oke? Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini juga sering banget ditanyain ke gue ya. Pertanyaannya adalah, Karicu, emang bener ya kalau kebanyakan tidur itu akan bikin badan jadi gendut? Balik lagi, gue nggak bisa ngomong. Karena kenapa? Ya, memang benar. Kalau misalnya lu makan nih, lu lagi makan malam. Seperti yang gue bilang tadi di pertanyaan nomor 1. Atau lu makan siang deh. Setelah makan siang, lu langsung tidur siang. Itu menurut gue akan jadi gendut. Itu akan menumpuk lemak kalian ya, karena lu tuh nggak beraktivitas gitu loh. Dan itu bahaya banget ya kan. Tapi menurut gue, orang yang memiliki tidur yang cukup itu bagus banget untuk menaikkan massa otot, memperbaiki otot kalian. Karena balik lagi nih, orang yang suka olahraga itu diharuskan untuk tidur yang cukup. Cukup ya, bukan berlebihan ya. Tidur yang cukup itu bagus agar otot kalian
recovery-nya bagus dan masa otot kalian jadinya lebih baik gitu loh. Nah, kalau ditanya kelebihan, balik lagi, kalau lu kelebihan tidur juga nggak baik, bukan hanya sekedar gendut, yang ada lu dikata lu kenapa lu anemia, ya kan? Atau lu kenapa lu tidur mulu, lemes banget, lu orang apa risol gitu kan, gituin kan? Jadi kalau menurut gue adalah lebih baik kalian tidur cukup, tapi ingat tidurnya jangan setelah makan banget, plek-plekan begitu makan langsung tidur. Biasa tuh enak banget tuh posisinya tuh. Habis makan, mager, langsung tidur, lemes ya kan, ibarat kata bahasa orang kenyang bego. Nah itu dia, jangan sampai terjadi hal itu. Oke, tidur boleh, tapi kalian harus tahu waktunya. Makan boleh, tapi kalian juga harus tahu waktunya. Oke, nah sekarang kita lanjut masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini yang juga terjadi sama gue, ini pertanyaan terakhir yang banyak banget muncul juga di gue. Karicu, gue udah diet, gue udah turun berat badan nih, tapi gue pengen ke berat gue yang gue targetin. Tapi sampai detik itu gue stuck, maupun diet sampai mampus pun, maupun diet sampai bertubi-tubi, olahraga sampai kencang pun, gue tetap aja nggak turun-turun. Kenapa ya? Itu yang terjadi sama gue. Gue udah menurunkan 60 kilo, hampir 60 kilo lebih, dan sekarang mungkin berat gue lagi stuck. Karena kenapa? Kalau menurut gue ya, kita tuh udah terlalu terbiasa. Kayak gue nih ya, gue pernah 3 bulan gak turun-turun berat badan, walaupun gue diet sampai mati-matian, walaupun gue olahraga sampai mati-matian, gue tidak bisa turun berat badan. Karena gue mendengar, gue berkonsultasi sama orang yang udah biasa, kalian pasti tahu, tapi gue gak mau sebutin namanya. Gue pernah berkonsultasi sama beliau, dan dia mengatakan kalau kita harus mengubah lagi mindset kita. Karena kenapa? Karena nih sekarang otak gue ini udah ngatur. Gue makan segini, gue olahraga segini, gue akan mengeluarkan kalori segini, dan gue akan memasukkan kalori segini. Akhirnya, lu kalau misalnya berubah sedikit dengan olahraga yang lebih kencang, diet yang lebih kencang, itu percuma. Karena otak lu udah lebih ngatur daripada berat badan lu sekarang. Hal yang harus dilakukan adalah, kalau gue nih, liburan. Kenapa? Liburan dalam arti, lu harus sedikit merusak metabolisme lu, dalam arti kayak, lu tidak boleh memikirkan diet, lu tidak boleh memikirkan olahraga, yang penting lu enjoy dengan hari-hari lu makan seperti biasa, lu makan apa yang lu suka, tapi ingat jangan kebablasan ya. Dalam arti kayak lu harus sedikit berkorban menaikkan berat badan lu untuk nantinya lu bisa menurunkan berat badan lu lagi. Ngerti gak sih maksud gue? Ya kan? Jadi kayak istilah kasarnya itu adalah merusak metabolisme yang udah terlalu disetting sama otak dan tubuh lo, sampai nanti sedikit rusak, akhirnya lo bablas makan, setelah itu lo stop, sekarang metabolismenya udah sedikit terganggu, dan lo mulai diet lagi, sehingga lo akan turun berat badan ke berat yang kalian inginkan atau yang lo inginkan. Itu terjadi sama gue sempat stuck sampai 2 bulan gak turun-turun. Akhirnya gue makan aja, santai aja, gue minum dan makan yang gue suka. Setelah gue sadar metabolisme gue udah agak sedikit rusak, agak sedikit berbeda, gue langsung menurunkan berat badan gue, dan akhirnya gue bisa terus konsisten untuk menurunkan berat badan gue. Gimana? Oke gak sih? Baik, terima kasih untuk sobat mentor dan cucu-cucuku. Semoga pertanyaan-pertanyaan umum yang sering banget kalian tanyakan ke aku bisa terjawab di video kali ini. Dan jangan lupa kalian juga harus nonton juga nih video-video YouTube aku yang sebelum-sebelumnya, karena banyak banget tips-tips diet, tips-tips menurunkan berat badan ala Ricky Cuaca. Tapi sekali lagi gue harus kasih tahu ke kalian, tubuh itu masing-masing menerima diet itu beda-beda. Tetap kalian harus tahu, mengenal diri kalian, mengenal tubuh kalian sendiri, dan pastinya harus dilakukan kalau bisa bersama-sama dengan orang yang ahli di bidangnya, dan kalian sering konsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidang masalah gizi. Jangan sering melakukan hal-hal yang terlalu mandiri gitu loh maksud gue. Oke? Baik, terima kasih sobat mentor dan cucu-cucuku. Jangan lupa di subscribe, di share, dan like, di komen. Sampai jumpa di video YouTube Ricky Cuaca berikutnya. Dadah!